Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan kembali membahas tentang sebuah kitab, yakni kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, yang berisi tentang adab-adab dalam belajar. Semoga Allah jadikan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita tergolong hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk. Amin. Allahumma amin. Monggo Ustazah Nurul, silakan Ustazah. Ya. Sebentar Ustazah, biar jamaah buka dulu. Silahkan yang punya bahasa Arab halaman 27, yang bahasa Indonesia halaman berapa? 20. Ibu-ibu terakhir membuka kitabnya kapan ya? 2 pekan yang lalu. Alhamdulillah. Begitulah emak-emak ya. Alhamdulillah. Jadi nanti khawatir Ustazah Nurul udah baca, ini masih mana gitu ya. Kalau bisa ibu-ibu beli nih pembatas seperti ini, nanti dibagi-bagi. Nah, itu jari-jariah itu. Selama pembatas buku ini dipakai walaupun sepele, dan ternyata besok kita diwafatkan oleh Allah, ibu-ibu masih menggunakan pembatas buku ini, kita dapat pahalanya. Jadi besok yuk bismillah berlomba-lomba beli pembatas buku gitu ya. Diniatkan dibagi-bagi ke teman ya. Nah, ini hal yang sepele tapi kadang kita lupa ya. Ibu-ibu bismillah, nanti mudah-mudahan ada yang ingat ya, besok ada yang bawa dan dibagi-bagi. Sudah ketemu? Sampun? Monggo silakan Ustazah. Fasl wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilina al-abradil muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim wal zulfa ladaihi fi jannatil na'im la man taqabahu bisu'in niyatin aw khubsin tawiyatin aw li adradin dunyawiyyah min jahin aw malin aw makasiratin fil atibba'i wat tullab. Masyaallah, hasbuk, jazakillahu khairan, barakallahu fiki. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di sini faslun. Faslun itu menandakan kalau dalam kitab bahasa Arab, arti dari faslun itu artinya ganti bab. Ya. Jadi kalau ada kata faslun berarti babnya ganti judul. Ya. Apa yang disebutkan? Yang disebutkan di sini wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilin al abral al muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Baik. Syekh mengatakan bahwa fadilah, keutamaan-keutamaan yang diraih oleh seorang penuntut ilmu, atau juga keutamaan dari ilmu itu sendiri, akan didapatkan keutamaannya untuk ulama-ulama al-amilin yang dia mengamalkan ilmunya. Coba ibu-ibu cek, masih ingat enggak apa fadilah ilmu itu? Kemarin kita sudah pernah belajar, sebutkan. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan? 3 aja. Boleh acungkan tangan. Apa sih fadilahnya menuntut ilmu itu apa? Fadilah tuh keutamaan menuntut ilmu itu apa? Nggak usah lihat buku. Ini sudah mulai ke belakang. Ya, siapa yang bisa? Masya Allah. Sini mbak, maju mbak. Mbak atau ibu, sini maju. Bawa anak nggak? Bawa anak. Ya, tapi suara volumenya dibesarkan ya. Baik, silahkan perkenalkan diri boleh. Waalaikumsalam.
Dari mana, Mbak? Godian. Baru pertama datang atau sudah pernah sebelumnya? Beberapa, alhamdulillah. Monggo silahkan sebutkan. Yang saya ketahui ya Ustaz, Nggih. sepengetahuan saya itu dari yang belum mengetahui menjadi mengetahui. Dari yang tadinya tidak mengetahui kemudian mengetahui. Baik, satu. Yang kedua, Akan diberi kemudahan oleh Allah jalan menuju surga. Masya Allah, kemudahan dari Allah jalan menuju surga. Baik, yang ketiga. Itu dulu Ustaz ya. Kan tiga. Satu lagi, Eman, ini saya bawa hadiah. Tiga. Satu lagi coba. Apa kira-kira? Boleh keutamaan ilmunya, boleh keutamaan penuntut ilmu. Hah? Malaikat akan mengepakkan sayap akan Masya Allah. mudahan kepada seorang yang berilmu itu menuju kepada majelis ilmu. Gimana ulangi? Malaikat. Malaikat akan mengepakkan sayap Mhm. pada orang. Apa yang dilakukan malaikat ketika mengepakkan sayapnya? Iya, mengepakkan sayap sedikit lagi tadi. Mengepakkan sayap, malaikat mengepakkan sayap, betul. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Nah, itu yang mau saya dengar. Mendoakan para penuntut ilmu. Barakallahu fiki. Ini hadiahnya Mbak Tias, minta tolong Mbak Tias. Bukan dari saya, dari Allah. Ya, baik. Baik ibu-ibu, berarti masih ingat ya yang namanya keutamaan ilmu itu sendiri dan keutamaan dari menuntut ilmu diantaranya dimudahkan memasuki surganya Allah, didoakan oleh malaikat, kita mendapatkan ilmu yang tadinya tidak tahu jadi tahu, dan tentunya yang perlu kita ingat orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Siapa yang pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka jalan yang harus ia tempuh diantaranya adalah menuntut ilmu agama. Bahkan bukan hanya menuntut ilmu agama saja, orang yang berilmu dan dia memiliki ilmu dunia pun Allah angkat derajatnya di dunia dan belum tentu di akhirat. Khusus untuk yang punya ilmu agama ini Allah angkat dua-duanya, di dunia dan di akhirat. Ilmu dunia kapan Allah angkat di akhirat? Kalau ilmu dunianya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, ya Allah angkat derajatnya di akhirat. Tapi kalau ilmu dunianya hanya untuk dirinya sendiri, maka Allah angkat derajatnya di dunia saja. Dan itu kaidah dari para ulama. Maka di sini disebutkan wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama, semua yang terkait dengan keutamaan menuntut ilmu dan ulama itu sendiri adalah akan diberikan kepada ulama-ulama al-amilin yang mengamalkan ilmunya. Jadi khusus ibu-ibu, fadilah menuntut ilmu akan Allah beri kepada orang-orang yang al-amilin. Al-amilin itu mengamalkan ilmunya. Jadi nanti berhubungan dengan niat, kata Syekh Utsaimin, di antara niat kita menuntut ilmu adalah untuk diamalkan. Jadi dari rumah masing-masing ibu-ibu harus tahu bahwa saya mau menuntut ilmu. Untuk apa menuntut ilmu? Mengamalkan. Ya. Dan bagus teman-teman, kalau teman-teman punya project atau punya challenge sendiri, saya ada jamaah itu yang Masya Allah, beliau itu berkata kepada saya, Ustazah, saya kalau habis dengar ustadz atau ustazah bertausiah, ya saya datang ke majelis ilmu, beliau itu berinisiatif Mbak Tias. Berinisiatif misalnya ustadznya bilang bahwa misalnya tentang apa ya, berbuat baik kepada tetangga misal. Maka beliau bikin tuh challenge, bikin tantangan untuk dirinya, saya pekan ini proyek akhirat saya berbuat baik ke tetangga. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kita harus buat tuh seperti itu. Ya, ibu-ibu dengar apa di kajian, langsung ibu-ibu tulis Bismillah, ya Allah mudahkan hamba, misalnya untuk sholat sunnah duha misal. Karena waktu itu ustadznya membahas tentang keutamaan sholat duha misal. Jadi
saya berikan apresiasi kepada jamaah yang cerita itu. Saya katakan Masya Allah, itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Tidak semua orang menuntut ilmu itu, Bu, dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya. Ya, hanya sebagian saja yang mampu mengamalkannya. Dan kita harus mendidik diri kita, diantaranya adalah buat tantangan dalam diri kita dari ilmu yang kita peroleh di kajian. Siap ibu-ibu? Insya Allah. Saya pernah tuh PR kan ke ibu-ibu yang dulu tentang bakti kepada suami. Apa PR-nya? Langsung diamalkan. Cium tangan suaminya, bilang, terima kasih suamiku, engkau telah membersamaiku dan anakku sekian tahun. Gitu ya Bu ya? Udah dikerjakan kan? Sudah, Alhamdulillah. Jadi nanti kalaupun misalnya ustadz atau ustadzanya tidak memberikan PR, ibu-ibu bikin sendiri. Untuk apa? Agar diamalkan ilmunya. Baik, al-abrar. Siapa ulama al-abrar di sini? Abrar adalah orang-orang yang berbuat baik, dari kata birrun. Al-abrar adalah ulama yang mereka memiliki akhlak yang baik. Dan memang subhanallah, seorang penuntut ilmu ketika ia semakin lama dalam mencari ilmu harusnya langsung terlihat dari adabnya, dari akhlaknya. Semakin hari harus semakin baik. Ya Masya Allah, perubahan itu harus ada. Yang awalnya nggak pernah bertegur sapa, ketika menuntut ilmu dia tahu bahwa memberikan senyuman kepada saudara adalah sedekah, maka ia menjadi orang yang senang tersenyum kepada saudaranya. Ketika dulu sebelum menuntut ilmu, untuk urusan masalah, ya kepedulian dia tidak peduli kepada saudaranya, maka setelah menuntut ilmu dia lebih peduli kepada saudaranya. Itu akhlaknya tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidaklah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini, ibu-ibu, kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia, lisalihil akhlak. Dan kita wajib untuk merubah diri kita atas izin Allah menjadi orang yang lebih baik dari sebelum kita berhijrah, dari sebelum kita menuntut ilmu. Yang ketiga di sini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan surganya Allah adalah al-muttaqin. Yo, masih ingat enggak sih arti takwa itu apa? Menjalankan perintahnya. Terus yang lengkap. Saya kayaknya sering dia mengatakan ini. Ya, ada yang ingat enggak Ibu? Gak sekali loh. Siapa yang masih ingat? Mbak Afi ada nggak Mbak Tias? Bu Afi, tahu arti takwa apa Mbak Afi? Terus dengan ilmu. Kemudian apa lagi? Dikit lagi. Kayaknya saya tulis di sini deh ibu-ibu. Ada yang ingat enggak? Enggak ada yang ingat. Ya Allah, pada kemana ilmunya ya? Baik, saya kasih sekali lagi ya Bu, tapi diingat-ingat nggih. Bismillah. Fokus ya. Orang bertakwa itu, kata Talq bin Hubaib, arti takwa itu harus mencakup 6 poin. Diingat-ingat, berapa poin? 6. Yang pertama, anta'amala bi ta'atillah, menjalankan amal salih, menjalankan perintahnya Allah. Ala nurin minallah, dengan ilmu. Berarti poin yang kedua, menjalankan perintah Allahnya, tidak ikut-ikutan. Dia memakai jilbab, nggak ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya Allah yang memerintahkan. Berbakti kepada suami, tidak ikut-ikutan. Dia tahu kalau Allah yang memerintahkan. Menjaga dirinya tidak selingkuh, tahu karena Allah yang melarang untuk berpindah ke lain hati, ya, kecuali kepada suaminya. Jadi ketika menjalankan perintah Allah, dia dengan ilmu. Yang ketiga, tarju thawaballah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi orang bertakwa tuh boleh mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan mengharapkan pujian manusia, tapi mengharapkan pahala surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, wa antatruka ma'siyat Allah. Orang bertakwa itu adalah meninggalkan
apa-apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan maksiat, dosa, ala nurin minallah. Poin yang kelima, dengan ilmu. Jadi dia tahu kalau ngobrolin orang itu berdosa, maka dia tinggalkan. Ia tahu kalau riba itu dosa, ia tinggalkan. Ia tahu kalau mencela orang itu dosa, maka ia tinggalkan. Poin yang keempat, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, ala nurin minallah, dengan ilmu. Jadi orang bertakwa ini orang-orang yang rajin datang ke majelis ilmu. Kan kita nggak bisa mengamalkan ilmu kalau nggak berilmu, nggih mboten ibu-ibu. Nggih, ya. Terakhir, poin yang kelima, dengan ilmu. Saya ulangi ya. Poin pertama, anta'mala bi ta'atillah, menjalankan perintah Allah. Poin kedua apa ibu-ibu? Dengan ilmu, ala nurin minallah. Poin yang ketiga? Baik. Poin keempat? Oke, poin kelima? Nah, poin kelima dengan ilmu. Jadi misalnya kita menjauhi larangan Allah, saya nggak mau deh, saya nggak mau ikut-ikutan bermaksiat, nggak mau ikut-ikutan melakukan dosa. Dia tahu, oh ini ada larangannya nih, Allah melarang kita untuk bermaksiat, tahu dengan ilmu. Dan poin terakhir, takhafu adzaballah. Yang poin yang terakhir adalah ketika dia menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, ia paham karena takut dari setiap dosa itu ada adabnya. Contoh misalnya, adab yang dipercepat oleh Allah sebelum di akhirat dari sebuah dosa itu, Bu. Kemarin ada yang ikut di Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah Purwosari, Ummu Ilyas mana? Ummu Ilyas, apa 2 dosa yang dipercepat adabnya oleh Allah? Ini hati-hati nih Bu, ada adabnya. Allah akan beri adab ini sebelum dia meninggal dunia. Apa Ummu Ilyas? Itu tambahan dari saya. Yang kemarin belajar hadisnya kan ada 2 tuh. Ada 2 poin, ingat enggak? Apa Ummu Ilyas? Di kitab Sahih Adabul Mufrad. Ya, yang pertama, judul flyernya apa? Pinter. Kalau keinget judul flyer apa? Oh iya, keinget ya. Memutus tali silaturahmi. Itu dosa, Bu. Dan adabnya tuh Allah akan percepat di dunia sebelum di akhirat. Dan dari kajian kemarin di Purwosari di Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah, dari pertanyaan-pertanyaan jamaah ya Ummu Ilyas, itu rata-rata penyebab terputusnya tali silaturahim itu karena warisan. Ya, karena dunia. Jadi kalau kita tahu, apa kata Rasulullah SAW? Orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak bisa masuk surga. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu adabnya dipercepat di dunia sebelum masuk ke akhirat. Nah, berarti kan paham tuh. Kalau orang tahu ilmunya, dia nggak akan mutus tali silaturahim. Kenapa? Karena adabnya sangat ngeri. Ya. Yang kedua, ternyata sebuah kedoliman. Ini ngeri banget. Kedoliman kepada orang lain, berbuat dolim kepada orang lain, ini adabnya Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Wah, orang yang berbuat dolim ini Bu, ngeri. Di dunia dibalas oleh Allah dengan kedoliman, di akhirat pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia dolimi, habis semuanya, ya rugi semuanya. Dan yang ketiga, ini tambahan dari saya, di antara dosa yang dipercepat adabnya oleh Allah di dunia bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi dari setiap dosa, dari setiap maksiat itu ada adabnya, ada hukumannya dari Allah. Hukuman yang paling banyak orang kena tapi nggak sadar adalah dari hukuman maksiat itu, ibu-ibu, terhalanginya kita dari berbuat amal saleh. Itu hukuman. Ada orang mau puasa Senin Kemis berat rasanya, itu hukuman dari Allah. Kenapa dia berat melaksanakan puasa Senin Kamis? Karena ada dosa yang belum ia mintakan ampun kepada Allah. Ada orang mau sholat duha berat rasanya, hati itu pengen sholat duha, tapi nggak nyampe. Itu sebenarnya lagi dihukum sama Allah. Kenapa? Karena dosa yang ia lakukan. Wah, ngeri banget.
Jadi kan ada orang tuh dia pengen datang ke majelis ilmu, tahu tuh, oh majelis ilmu tuh manfaatnya begini-begini. Tapi berat kaki melangkahkan. Ada aja alasannya, halangannya, uzurnya ada aja. Coba kalau direnungi itu bisa jadi hukuman dari Allah atas dosa atau maksiat yang belum ia tinggalkan. Dosa atau maksiat yang belum ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Di setiap dari dosa itu ada hukumannya dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, di sini orang-orang yang bertakwa ini, orang-orang yang dia mengamalkan ilmunya, orang-orang yang baik, maka tentunya mereka memiliki sebuah tujuan. Qasadu itu dalam bahasa Arab itu ghayah. Qasada ay ma'naha ghayah. Apa artinya ghayah? Tujuan. Ulama-ulama yang salih, ulama-ulama yang benar, mereka memiliki tujuan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazulfa ladaihi fi jannatin na'im. Subhanallah. Di dunia ulama-ulama yang tulus, penuntut-penuntut ilmu sejati, di dunia ketika dia menuntut ilmu niatnya hanya untuk Allah. Di akhirat dia mengharapkan surga yang Allah janjikan, surga fi jannatin na'im, surga yang dinamakan dengan surga na'im, Masya Allah, yang penuh dengan kenikmatan, Masya Allah. Jadi orang yang menuntut ilmunya itu tulus, benar-benar karena Allah, maka Allah akan kasih bonus. Bonusnya apa? Allah berikan ketenangan dalam hidup, dan Allah berikan surga di akhirat nanti. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dampak dari menuntut ilmu yang ikhlas itu diantaranya adalah Allah beri ketenangan hidup. Ya. Orang yang tenang dalam hidup itu adalah orang yang bahagia. Terkadang ketika seseorang itu tidak berilmu, maka dalam menghadapi episode-episode dunia ini, dia akan menghadapinya dengan kecemasan, dengan kegundahan. Hanya orang-orang berilmu yang dia bisa tenang dalam menghadapi dunia yang fana ini. Masya Allah. Jadi di antara buah dari ikhlas dalam menuntut ilmu itu, Allah berikan ketenangan. Masya Allah. Kalau ada di antara ibu-ibu, coba aja cek masing-masing. Kita tidak usah tengok kanan kiri, cek aja masing-masing. Saya kira-kira tipenya seperti apa ya? Sebelum menuntut ilmu dan sesudah menuntut ilmu itu ada perubahan enggak? Oh, alhamdulillah ada. Kalau dulu sukanya kemerungsung, tahu kemerungsung, Bu? Sukanya gelisah, enggak tahu dari mana, sukanya apa yang ibu rasakan? Sukanya ikut-ikutan gitu ya. Cemas, enggak tahu datangnya dari mana. Sukanya kalau ada apa-apa panik gitu ya. Nah, itu harusnya orang berubah gitu loh. Setelah menuntut ilmu dia tahu, oh tidaklah yang Allah Azza wa Jalla berikan itu sudah ditakdirkan. Kan itu dari buah dari ilmu. Maka dia tenang dalam menjalani kehidupan. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Alhamdulillah. Yang terucap dari lisannya adalah hamdalah. Dan ketenangan itu ibu-ibu yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang tenang ini biasanya awet sehat. Orang yang tenang ini Masya Allah biasanya awet muda. Ya, coba ibu-ibu pernah nggak ketemu sama orang, jumpa sama orang, orangnya suka panikan, suka deg-degan, suka cemasan, suka gelisahan. Ya, biasanya orang seperti ini mudah sakit. Ya, karena apa-apa dipikir. Kata Mbak Tias gampang darah tinggi. Karena nggak stabil darahnya gitu ya, jadi cepat langsung naik darahnya. Tapi orang-orang yang tenang, dia tahu, paham dalam menghadapi kehidupan ini dia berilmu. Ya Allah, tidaklah begini kecuali Engkau telah takdirkan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali sesuatu yang Allah telah takdirkan dan saya hanya bisa berikhtiar dan berdoa. Maka dia tenang dalam menghadapi kehidupan dunia. Sampai ibu-ibu, saya pernah mendengar dari salah satu panitia kajian. Ini ceritanya nyata. Jadi gini, diantara dampak dari ikhlas dalam menuntut ilmu itu seperti ini. Saya biasa kalau pas dijemput oleh panitia kajian tuh suka ngobrol. Kalau dalam mobil tuh kan sambil jalan, sambil beliau kadang curhat, bertanya. Ya saya dengarkan, saya jawab. Nah beliau bilang ke saya curhat, modelnya bukan tanya. Ustazah, alhamdulillah
saya itu bersyukur sama Allah diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu, apalagi dipilih oleh Allah untuk menjadi pengurus dalam pengajian. Masya Allah Bu, pengurus pengajian tuh adalah orang-orang yang terpilih. Betul, gak semua. Allah menyediakan banyak sekali hamba Allah di dunia, tapi hanya segelintir orang yang Allah Azza wa Jalla angkat derajatnya, dimasukkan ke dalam pengurus kajian. Ya Masya Allah, orang-orang yang disibukkan mengurusi agama Allah, maka Allah yang akan mengurusi kehidupannya, yakinlah ya. Jadi kalau kita nih sibuk ngurusin pengajian, maka Allah yang akan mengurusi keperluan kita ya. Dan ibu itu bilang ke saya, Ustazah, dulu itu sebelum saya menuntut ilmu, saya itu, kata beliau, saya itu orangnya suka keluyuran, suka keluar rumah, gak betah di rumah, pengennya keluar rumah, ke mall, katanya cuci mata. Ya padahal ke mall tuh bukan cuci mata ibu-ibu ya. Apa? Cuci dompet. Tapi alhamdulillah, kata beliau, setelah saya menuntut ilmu, saya itu rasanya keluar rumah, kepala saya pening katanya. Males. Kenapa Bu? Katanya di luar itu ya Allah maksiatnya banyak katanya ya. Nah itu diantara efek ketika seseorang menuntut ilmu karena Allah, sudah malas keluar. Masya Allah. Kalau ada ibu-ibu begini, berarti ketahuilah, semoga ibu-ibu termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu ya. Tapi kalau dari sebelum menuntut ilmu dan setelah menuntut ilmu sami mawon ya, berarti itu ada hal yang salah dalam niat kita. Insyaallah. Baik. Nah, di sini disebutkan la man talabahu bisu'in niyah. Ya, nih ibu-ibu. Bukan menuntut ilmu tujuannya untuk niat-niat yang buruk. Au khubusin tawiyah au li aghradin dunyawiyah min jahin au malin au mukatsarati fil ittiba'i wat tullab. Menuntut ilmu itu tujuannya bukan untuk dunia. Misalnya, tujuan belajar niat menuntut ilmu untuk dunia, di antaranya adalah karena ingin dipuji oleh kawannya. Ndak enak kalau saya ndak datang, nanti apa kata kawan saya. Ndak enak kalau saya nggak datang, absennya kosong, gitu ya. Ndak enak kalau saya nggak datang, nanti apa kata tetangga saya, gitu ya. Itu hal-hal yang berbau-bau dunia, ya. Jadi subhanallah ibu-ibu, fitrah, di antara fitrah manusia itu rata-rata pengen dapat pujian manusia, nggih mboten? Itu kan fitrahnya, rata-rata. Nah, kita tahu bahwa sesuatu yang kita harapkan dari meminta pujian manusia, maka itu adalah hal yang keliru. Kalau manusianya nggak memuji kita, kita drop. Kita nggak mau menuntut ilmu, toh nggak ada yang memuji. Tapi kalau benar-benar kita dalam menuntut ilmu itu lillahi ta'ala, maka apapun yang kita dapatkan, kita tetap bersemangat menuntut ilmu. Masya Allah. Baik. Atau dia pengen dari menuntut ilmunya harta. Nah ini hati-hati nih. Dia menuntut ilmu tapi tujuannya ke depannya nanti pengen ngumpulin uang. Nah itu udah gak boleh dari awal. Jadi sekarang ketika kita mendampingi anak-anak kita, katakan kepada anak kita, nak, ibu ridho kamu menuntut ilmu. Semoga dengan engkau menuntut ilmu, Allah jadikan engkau orang yang bermanfaat. Sudah, itu saja. Kan kadang ada orang tua, nak ayo nak belajar nak setinggi-tinggi mungkin gitu ya. Biar besok, apa biasanya orang tua itu apa sih? Nasihatnya kepada anak-anak apa Bu? Nah, biar jadi dokter, kalau jadi dokter tinggal nulis resep, datang uang gitu ya. Nah itu kan misal, itu ya Bu ya. Berarti orang tua ini mengajarkan hal yang keliru kepada anaknya. Tiba-tiba anaknya bukannya jadi dokter malah depresi. Ya, iya betul. Saya pernah berjumpa dengan salah satu dokter. Beliau dokter perempuan, Mbak. Na'udzubillah ya, semoga Allah jaga beliau, semoga Allah tidak berikan kepada kita. Ini dokter, bapak ibunya juga dokter. Beliaunya dokter, orang tuanya dokter. Dan beliau terkena depresi. Ya. Beliau terkena depresi dan beliau berbulan-bulan masuk rumah sakit. Dokter mengatakan ini bukan bagian dari fisik, tapi dari mental, dari psikis, ya, dari kejiwaan. Ya.
Jadi beliau merasa kalau cerita itu orang tuanya terlalu under pressure menekan gitu ya. Namanya orang tuanya dua-duanya dokter. Dan ternyata dia la haula wala quwata illa billah, beliau sudah menjabat sebagai dokter tapi depresi. Ya, ini hati-hati. Jadi sesuatu yang bukan karena Allah, ibu-ibu itu dampaknya nggak baik, sama sekali nggak baik. Ya. Jadi mulai yuk, Bismillah yuk, PR. Tulis. Ibu-ibu luruskan niat dalam menuntut ilmu. Sebelum datang ke sini nih, ibu-ibu harus meluruskan niat. Yang kedua, katakan kepada anak kita, nak, belajarlah agar engkau menjadi orang yang bermanfaat. Dah itu aja, 2 tok. Ya. Nanti Allah yang mengatur jalannya. Allah yang akan memberikan dunia kepada anak-anak kita. Subhanallah. PR-nya sebelum berangkat kajian, luruskan niat. Untuk apa saya belajar? Dan Syekh Utsaimin mengatakan ada 3 hal yang bisa membantu kita meluruskan niat karena Allah. Yang pertama, niatkan dalam menuntut ilmu ingin mendapatkan surganya Allah. Niatkan dalam menuntut ilmu ingin mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, niatkan dalam menuntut ilmu menjalankan perintahnya Allah. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ya Allah, saya mau belajar agama, menjalankan perintahmu sebagaimana engkau telah memerintahkan saya menutup aurat, saya juga belajar ilmu agama. Dan yang ketiga kata Syekh Utsaimin, niatkan menghilangkan kebodohan dari dalam diri dan orang lain. Itu 3 itu. Niatkan karena pengen surganya Allah, pengen surga berarti lillahi ta'ala. Yang kedua, niatkan untuk menjalankan perintahnya Allah. Dan yang ketiga, niatkan menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan orang lain. Baik, monggo Ustazah Nurul. Laqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaba al-ilma liyumari bihi sufaha aw yukathiru bihi ulama aw yasriku bihi wujuhin nasi ilaihi adkhalahum Allahu an-nar. Akhrajahu Tirmidzi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, diriwayatkan ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man itu barang siapa? Talabul ilm, barang siapa talabal ilma, yang dia mencari ilmu. Ya, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya liyumari bihi sufaha. Nah ini, niatnya udah salah. Niatnya yang pertama adalah untuk mendebat orang-orang bodoh, untuk mendebat orang-orang yang gak berilmu. Itu salah. Jadi gimana Ustazah baiknya kalau kita jumpa sama orang-orang yang gak berilmu? Baiknya bukan didebat, tapi diajak. Ya, sekali lagi, habis waktu kita Bu, kalau kita ngeladenin orang-orang yang gak berilmu. Kita debat, komentar di status, komentar di media sosial, orang tersebut gak terima dengan apa yang kita sampaikan, kita debat terus. Itu habis waktu kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ajak dia, ya, ajak. Kalau nggak mau, maka doakan. Udah cukup, ya. Karena kalaupun kita mau mendebat dan dia ilmunya belum sampai, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ya, jadi Bismillah. Kalau kita ketemu orang yang belum berilmu, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah mengajaknya, bukan mendebatnya. Ya. Yang lebih ngeri begini Mbak Tias, ada orang baru belajar menuntut ilmu, dia mendebat orang yang nggak berilmu padahal baru belajar. Ya, orang yang nggak berilmu itu pandai berorasi, pandai berkomentar. Akhirnya yang baru menuntut ilmu terkena syubhat dia dan balik lagi, ya, ke syubhat yang pernah dulu ia terima. Ya. Jadi bagi kita yang baru menuntut ilmu, sebaiknya di antara yang bisa kita lakukan adalah jangan banyak berdebat dengan orang-orang yang belum berilmu. Jadilah orang-orang yang mengajak, bukan mendebat. Yang kedua, yukatsiru bihil ulama, orang-orang yang menuntut ilmu dengan niatan ya pengen menyaingi ulama. Ini nih. Saya pengen menuntut ilmu, pengen menjadi
ustazah terbaik di Yogyakarta misalnya ya, itu juga nggak bagus. Ya bukan nggak bagus lagi, nggak boleh gitu ya. Saya pengen menuntut ilmu biar bisa dipanggil seorang syekhoh, itu juga nggak boleh. Ya. Jadi untuk menyayangi ulama, akhlak atau adab sesama ulama itu bukan bersaing, tapi saling melengkapi. Jadi gini loh ibu-ibu, kalau kita nih ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari orang yang menyampaikan ilmu, maka ketika ada orang lain yang menyampaikan ilmu dari ulama, kita bersyukur. Alhamdulillah ada Ustadz Fulan, Ustazah Fulana yang menyampaikan ilmu. Dan itu menjadi lebih menenangkan daripada kita menjatuhkan nama seorang ustadz atau ustadzah di hadapan jamaah. Jadi saya pernah diceritai ibu-ibu oleh salah satu jamaah kajian ya. Beliau mengatakan, ustazah, saya tuh pernah, kata beliau, menghadiri satu majelis ilmu sekali tok, majelis ilmu Ustazah Fulana. Di situ isinya ustazah mencaci maki ustadz dan ustadzah yang di Yogyakarta, katanya beliau begitu. Betul, dan itu ada di Jogja. Ya, kata beliau, telinga saya sudah memanas, kata beliau ya. Telinga saya sudah panas, saya pengen keluar dari majelis itu. Ya, dan saya nggak ridho ustadz dan ustadzah saya dicaci maki oleh beliau. Betul, itu ada di Jogja. Ya, dan itu isinya berupa fitnah-fitnah. Maka kita berlindung dari orang-orang yang demikian, ibu. Ya, kita berlindung dari orang-orang yang suka menjatuhkan nama-nama ustadz atau ustadzah di halayak ramai. Dan yang namanya jamaah itu, mereka pasti akan tahu ya mana ilmu yang di situ ada qala Allah wa qala Rasul, dan ada majlis ilmu yang berupa cacian-cacian. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah, semoga kita terjauhkan dari orang-orang yang demikian. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian au yasrifu bihi wujuhan nas ilaihi, atau dia pengen orang lain terfokus pada dirinya. Ini dia. Kan tadi saya bilang, ya. Kenapa beliau suka menjatuhkan nama-nama ustadz dan ustadzah yang ada di kota kita ini? Karena pengen semuanya jamaah berpaling dari ustadz dan ustadzah dan fokus kepadanya. Dan yang namanya berdakwah tuh diantara tujuannya bukan banyak-banyakan jamaah, enggak, sama sekali tidak. Ya, yang namanya tujuan menyampaikan ilmu adalah menyampaikan kebenaran. Ya, ingat bu, ingat. Jadi ditulis ini. Kita enggak tahu siapa di antara jamaah di sini yang Allah berikan taufik suatu hari kelak bisa menyampaikan kebenaran. Kalau suatu hari kelak Allah takdirkan ibu-ibu menjadi seorang da'iyah, ya, berdakwah, maka tolong ingat pesan saya. Di antara tujuan kita berdakwah bukan untuk memperbanyak jamaah. Di antara tujuan kita berdakwah bukan ingin kita terkenal, bukan ingin agar orang lain memuliakan kita, bukan, demi Allah bukan, tapi menyampaikan kebenaran. Itu yang tujuan kita semuanya. Jadi kalau ada tujuan-tujuan lain, demi Allah itu adalah sesuatu yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita tidak boleh ya melakukan hal-hal yang demikian karena akan mengotori hati kita. Ya, baik. Baik. Dan orang-orang yang dia mendebat, orang-orang yang tidak berilmu atau menyaingi para ulama atau memiliki tujuan agar orang lain fokus kepada dirinya, niat-niat yang seperti ini, maka balasannya adalah adkhalahullahu nar. Allah akan memasukkan ke dalam nerakanya. Akhrajahu Tirmidzi, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Baik, lanjut Ustazah, monggo. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghairi wajhillahi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Tirmidzi. La haula wala quwata illa billah. Di sini disebutkan, barang siapa yang menuntut ilmu niatnya bukan karena Allah, entah itu karena yang lain, ya, maka Allah telah menyediakan baginya tempat duduk di neraka. Siapa yang dia menuntut ilmu dan niatnya bukan karena Allah, maka sesungguhnya Allah telah siapkan ia tempat di api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan meluruskan niat itu, ibu-ibu, adalah hal yang berat, hal yang berat. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri saja, beliau seorang tabi'in yang memiliki ilmu yang sangat bagus dan beliau seorang ulama.
ketika beliau mengajar, beliau terkadang berpaling niatnya. Kata beliau sendiri yang berkata. Jadi niatnya pertama hanya untuk Allah. Kemudian syaitan mengganggunya. Akhirnya yang dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengeluarkan secari kertas dan memperlihatkan pada diri beliau, ingat Sufyan, kalau niatmu bukan karena Allah, celaka. Beliau meluruskan niat kembali. Ya. Dan meluruskan niat ini perjuangan, perlu diperjuangkan. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan niat kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam melakukan hal apapun. Orang-orang yang niatnya hanya untuk Allah itu tidak lelah menghadapi dunia. Orang-orang yang tidak mengikhlaskan karena Allah itu lelah menghadapi dunia. Dia akan berpikir bagaimana orang melihat dirinya, bukan bagaimana Allah melihat dirinya. Subhanallah. Dan orang-orang yang dia niatnya bukan karena Allah, maka akan diperbudak oleh dunia. Ya. Mengejar-ngejar dunia, habis waktunya hanya untuk dunia. La haula wala quwata illa billah. Dan kita berdoa ibu-ibu, dari yang namanya riya, dari yang namanya sum'ah, pengen didengar, pengen dilihat oleh orang lain yang baik, maka di antara doa kita, Allahumma inni a'udzubika minar riya'i was sum'ah. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya ingin dipuji oleh manusia atau ingin didengar menjadi orang yang baik. Ya, baik. Monggo Ustazah, silakan. Waruya man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajha Allah ta'ala la yata'allamahu illa yusiba bihi gharadan minad dunya lam yajid urfa jannati yawmal qiyamah. Akhrajahu Abu Dawud. Subhanallah. Baik. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Dan orang-orang yang menuntut ilmu, ibu-ibu, niatnya bukan karena Allah, maka kelak di akhirat Allah tidak mengizinkan ia untuk mencium bau surga. Padahal surga itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian, kata Rasulullah. Jadi bau surga itu, Bu, itu bisa tercium jaraknya dari sekian dan sekian. Subhanallah. Dan ada aroma wangi yang aroma wangi itu belum ditemukan di dunia ini. Ya. Jadi Allah tuh maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Kalau Allah memberikan wangi surga dipercepat di dunia, maka itu mungkin. Ya. Saya pernah ceritakan ke ibu-ibu, ada seorang penuntut ilmu di sebuah pondok pesantren, seorang perempuan, beliau punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ya. Ketika akan berbuka, beliau terjatuh. Ya, itu keadaannya beliau sedang berpuasa. Jadi ada anak pondok, dia keadaannya lagi puasa, Mbak Tias, terus jatuh. Setelah itu tak lama kemudian dibawa ke rumah sakit, kena sakit apa gitu, gegar otak atau apa, akhirnya meninggal. Nah, sebelum datang orang tuanya, kan biasanya anak pondok kan ditelepon ya orang tuanya sudah datang. Sebelum datang orang tuanya, maka jenazah anak ini, saya sebut anak karena memang usianya belum dewasa ya, masih anak-anak muda. Ditaruh di pondok, dan orang-orang yang menyolatinya itu mencium aroma yang sangat wangi. Ya. Dan mereka mengatakan ini bau apa? Ya bukan bau, dan wanginya itu katanya ini saya dari orang yang mencium, bukan saya yang mencium, bukan. Teman saya yang langsung mencium. Jadi saya bilang wanginya kayak mana toh, bisa diceritakan wanginya tuh gimana ya? Wanginya tuh belum saya pernah cium, katanya gitu. Dan kita tuh sambil, kamu pakai minyak wangi po? Enggak. Kamu pakai minyak wangi? Enggak, katanya. Kan biasanya kalau anak-anak pondok buru-buru pakai minyak wangi ya kan. Nah itu tuh aromanya nyengat banget dari jenazah itu, dan enggak dikasih minyak wangi juga. Subhanallah, Masya Allah ya. Jadi ingat ibu-ibu bahwa ternyata ya, menuntut ilmu itu hal yang mulia di hadapan Allah. Allah tuh cinta kepada para penuntut ilmu. Apalagi kita itu akan diwafatkan sesuai kebiasaan kita. Orang kalau kebiasaannya belajar, Allah wafatkan dalam keadaan belajar. Orang kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, Allah wafatkan dalam keadaan berpuasa. Insyaallah ya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.